itu gitu. Iya. Jadi kan sejamaran yang ditekad kerjakan apa yang sampean tulis yang dikerjakan. Kan sampai tulis dulu. Setelah itu baru mengerjakan. Itu lebih enak. Nanti kalau sudah selesai dari KKN, wis gak mikir sampean. Ayo kumpul mana deh, gak ada laporan, kan? Akhirnya seperti itu. Kalau sudah dikerjakan per hari seperti yang sudah di-share itu, maka lebih enak. Sehari ini ada ngajar refleksi, sehari lagi ada posyandu, ada makan-makan, ada ngedil sama warga, ada apa lagi? Tahlilan, ada hibaan, muslimatan, katayatan, banyak sekali berarti. Atau kemuhammadiyaan barangkali ada. Tolong dimasuki semua ya. Artinya gini, di situ ada apa yang sekiranya melibatkan panjenengan, tolong juga diikuti, meskipun tidak sealiran. Kita misalnya di apa ini namanya? Ini kan kita kan NU ya. Jadi dalam hal ini kita aliviasi itu NU. Cuman kadang-kadang itu di suatu desa ada yang melibatkan kita, mengundang itu bahasanya. Ya sudah, jangan ikuti. Terus Muhammadiyah atau ini LDI, nggak usah terus, nggak jangan gitu. Karena kita di kampung orang lain, kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi gitu ya Bu Suci ya. Iya. Ya, ini cerita saja, benar terjadi. Pernah dulu KKN Taruna itu di Jombang, di Wonosalam. Membayangkan di situ itu terampur, jadi ada yang LO, ada LDI itu kuat sekali, kemudian bersama dengan Sakamo Kristen KB. Bayangkan itu. Kita jangan mencari masalah, ya, jangan cari masalah. Itu satu. Sekarang kemarin juga di LDI sudah mulai banyak juga ya. Kemarin di daerah itu Pak di Ponorogo, banyak yang pakai ini. Tempat saya juga banyak LDI. Nah itu oh ya di kampung ini juga hati-hati Bu ya. Tapi jadi sebenarnya ini aja, makanya di program biasanya kan ditanyakan dari atau mungkin menunjukkan ini Pak Bu program saya selama 1 bulan ini. Kan mereka akan dibaca, makanya ditulis programnya. Supaya nanti apa? Mereka nggak titip pesan. Tolong ini juga, karena kan sudah tertulis programnya. Iya, saya ingat di kantornya Bu Paul juga macam-macamnya seperti itu. Kemudian saya titip juga supaya gaung kehadiran sampai itu dirasakan oleh masyarakat di situ. Buat kegiatan yang murah tapi meriah. Satu contoh, nggak tahu saking lomba apa di situ ya, lomba mewarnai atau apa di balai desa atau lomba apa gitu yang melibatkan banyak orang, tapi hadiah kalau kita menyediakan berapa piala, balai bina organi piala, tapi itu melibatkan banyak orang. Itu ya. Kemudian satu lagi, sekarang lagi musimnya kurikulum KKNI ini, itu kan produk ya. Iya. Nah, saya ingat bisa ini murah meriah juga. Ini dosen kita ada yang pintar juga ya, Bu Meta, itu bisa diundang. Memanfaatkan limbah minyak goreng bisa menjadi sabun. Bisa juga, nanti saya minta tolong ke Bu Meta, bisa kalau sampai menyediakan itu. Kalau tahun kemarin di tempatnya Bu Maul saya mengundang Pak Imam Sujono, jadi menjelaskan maunya Pak Imam Sujono ya, masalah narkoba. Atau kemarin Bu Lia, saya udah di situ ke Pak Patu KKN itu tentang masalah ini peran wanita. Nggak apa-apa sampai memanfaatkan dosen-dosen kita tadi Taruna. Jadi kalau Bu Meta tadi mungkin bisa ya, minyak goreng yang sudah ireng itu bisa diolah jadi sabun atau jadi sampo atau jadi apa, bisa ya? Atau sampai cari yang lain, pokoknya intinya jadi sesuatu yang kecil tapi efeknya besar ya. Insya Allah sepanjang Taruna ada sampai saat ini KKN Style Taruna Surabaya
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli alihi wa sallim wa wa barik sahbihi ajmain. Yang kami hormati yang terhormat Ibu Hayati Zahra MPDI selaku pemateri pada siang hari ini, para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Surabaya. Alhamdulillah kita memasuki materi yang ketiga sebenarnya, ini meloncat duluan maksudnya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Zahra. Perlu kita ketahui semuanya, Bu Zahra ini berkarir di Hista Taruna mulai dari dosen. Setelah itu beliau menjadi sekretaris jurusan PAI dan PGRI. Setelah itu beliau menjabat sebagai Kaprodi. Setelah itu beliau menjabat Wakil Ketua 2. Tepuk tangan Bu Zahra. Jadi sebagai seorang dosen sudah melejit sampai titik atas ya. Jadi memang dimulai dari bawah sekali dosen. Ya, pada sore hari ini nanti akan disinggung. Jadi bagaimana sih penyusunan laporan KKN itu, yang sebisanya, yang penting dikerjakan. Tentu dengan mekanisme yang sudah disepakati. Kalau sudah seperti itu, nanti untuk jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Zahra. Saya hanya mengantarkan saja bahwa beliau ini sudah sangat-sangat senior, sudah sangat paham betul bagaimana cara mengelola penyusunan laporan. Bahwa beliau ini juga seorang penulis yang bukunya sudah beredar kemana-mana. Selain itu, kalau saya sempat bicara, jadi beliau ini adalah penulis beberapa buku kata melalui kayak jadi buku. Di antaranya adalah pengelolaan kelas sama-sama. Jadi ada beberapa yang saya tahu karena memang di beberapa itu tuh daftar pustaka ada yang sudah memakai nama beliau. Jadi sudah dibuat rujukan untuk skripsi dan lain-lain. Nah itu sudah ada rujukan dari beliau ini. Jadi beliau ini selain sebagai dosen juga sebagai penulis buku. Tentunya buku untuk pegangan mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan di sini. Oleh karenanya, mari kita dengarkan seksama. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun kritikan ataupun yang lainnya bisa langsung ditanyakan setelah selesai pemaparan dari Zahra. Kepada Ibu Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imas Tiawan MH selaku beraktif pada sesi sore hari ini, dan juga saudara-saudara peserta KKN dari Prodi PAI, PGRI, dan HK yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih bisa duduk manis di sini ya. Kalau Bu Zahra udah kecil ini terangkit ya, minta maaf. Pak Imas, terima kasih. Waduh, langsung saya terbang ini tadi. Ini nggak nampak ini kayaknya. Terlalu ini Pak, sagingannya Pak. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu karena tadi kepotong ya. Jadi harusnya dimulai jam 1, tapi kemudian mulia tadi ya. Jadi
Ini juga adanya Pak Nasiri, saya minta ke Pak Nasiri karena saya sudah kecil-kecil di Pak Ari ini ya. Baik, untuk laporan ya, bicara ke bagian laporan. Jadi memang KKN ini adalah merupakan satu kegiatan yang bersifat intrakurikuler yang harus diikuti. Jadi harus itu kan wajib ya wajib. Jadi kalau seandainya tahun ini belum bisa mengikuti karena satu dan lain hal, maka harus diikuti pada tahun yang akan datang. Jadi LDKM, OSPEK, PPL, KKN itu adalah sebagai salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti ujian proposal nanti dan ujian skripsi. Jadi memang ada tahap-tahapannya seperti itu. Dan kebetulan saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan laporan KKN. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam PPL maupun KKN ya ada mutu yang harus sampean perhatikan. Tulis apa yang sampean kerjakan apa yang sampean tulis. Artinya apa? Harus ada hitam di atas putih. Sampai menyusun program, melakukan program macam-macam, tapi nggak ada di program kerjanya, ya nggak akan terbaca oleh masyarakat. Jadi Pak Zulman menyampaikan bahwa KKN itu ya sama kuliah, cuma tempatnya di masyarakat. Inilah saatnya saudara sebagai bagian dari masyarakat yang nantinya akan kembali kepada masyarakat membuktikan operasi ini cocok besok kembali ke masyarakat. Itu ya, paling nggak selama 5 semester ya Pak ya. 5 semester sama sudah mendapatkan teori-teori dan sekarang tinggal aplikasinya, prakteknya. Kalau KKN di masyarakat, kalau PPL nanti di sekolah. Baik, saya langsung ke laporan. Sudah bukunya sudah? Coba dibuka. Laporan itu yang bagian akhir ya. Jangan nggak pakai ini, sudah langsung ini aja. Jadi di akhir itu akhir sendiri halaman 14. Ini simpel sekali. Pak Imas tadi mengatakan saya menulis buku. Satu di antaranya biasanya itu pedoman PPL KKN itu saya yang buat. Dan saya jujur, saya melihat tadi juga bingung Pak. Ada beberapa bagian, ini kan perbaikan dari yang sudah kemarin dipakai ya. Itu ternyata ada banyak yang kepotong. Dan sudah saya tambahkan yang buku yang sebelumnya. Coba yang PAI ada di psikologi belajar, kuliah psikologi belajar PAI, sudah saya kirim filenya. Ini nanti bisa dibawa per grup ya. Ada 3 kelompok ya, bisa nanti membawa ini. Yang PGMI ada di perkuliahan PGMI, di filenya sudah saya kirim. Ini kalau di print seperti ini, saudara akan bisa membuat laporan kalau sudah tahu program kerjanya apa. Tuh ya, coba di file, coba bisa dibuka jadi di samping ya, antara file yang di HP sama yang di buku ya. Kalau mulai halaman 11 itu kan depan ya. Depan 11, 12, tinggal menyesuaikan grupnya 13. Nah ini poin kita itu ada di halaman 14 ya. File yang saya kirim palingnya nanti bisa untuk mengisi mulai dari itu ya, profil masyarakat itu ada di sini ya. Di sini tertulis ada program, harusnya ada program harian dan mingguan. Sampai enak loh ya, KKN-nya cuma dalam tanda petik 1 bulan. Pak Imas berapa bulan? 1 bulan. Oh. Ya. Saya dulu PPL aja 3 bulan PPL itu. KKN 2 bulan kalau nggak salah. Ya, jadi tolong
dipakai aturan dari file yang saya kirim sama yang ini ya, biar untuk mudah. Bu kok langsung jojok, iya langsung jojok, cepat mari gitu ya. Karena sini sudah penuh tugas ya. Jadi untuk pendahuluan latar belakang